Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita bisa melakukan tentang bahas masalah kita akan dari keluarga sekalian. Nanti untuk apalanya itu akan disampaikan oleh kepala desa sendiri, dan dari saya mungkin akan membacakan aturan-aturan mengenai rapat desa pada malam hari ini. Yang pertama, tata tertib rapat desa Konoha yaitu merem nama dalam Zoom menjadi nama dan peran. Yang kedua, yang ingin berbicara pakai fitur raise hand. Yang ketiga, peserta rapat Konoha on cam dengan atribut yang mendukung. Yang keempat, semua peserta rapat memiliki hak bicara dan hak suara. Yang kelima, waktu bicara dimaksimalkan 3 menit. Untuk menanggapi 1 menit. Yang ketujuh, rapat desa Konoha dipimpin kepala desa. Dan yang kedelapan, semua peserta mengeluarkan solusi yang mereka miliki. Yang kesembilan, semua peserta boleh menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mungkin sekian dari saya. Untuk kata sambutan saya berikan kepada kepala desa. Kepada kepala desa saya silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Kepala Desa. Jadi saya di sini saya akan membuka dari rapat kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta dari rapat desa pada malam hari ini. Saya dalam rangka untuk sama-sama kita menyelesaikan permasalahan yang ada di desa kita. Jadi malam hari ini saya bersyukur sekali ya banyak yang hadir dari kita semua. Ada dari Bapak Wakil Kepala Desa, ada peneliti, ada toke kayu, ada penduduk dari desa kita, ada dari banyak kalangan ya di maaf ya dari peserta sidang, apakah suara saya terdengar? Kurang terdengar kepala. dengar. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi ada banyak di sini kita yang sudah hadir, alhamdulillah yang sudah akan menyertai rapat kita pada malam hari ini. Dan izinkan saya ini ada banyak permasalahan gitu. Jadi halo, ya maaf ya saya bonceng lagi. Di sini kan desa kita nih masih dikelilingi sama hutan-hutan yang sangat lebat. Gitu. Dan selama ini di desa kita sudah beratus abad itu ada pohon besar yang menjadi pohon ikonik. Nah, di sana tuh ada banyak sekali yang kita biasa lihat kalau kita lewat sana. Di situ ada burung-burung banyak dan ada salah satu burung endemik di sana, kata peneliti ya ngasih tahu tadi ke saya gitu. Ada pengamat burung juga sering ke sana gitu, sering nanyain burung apa aja gitu di sini gitu. Nah, jadi ada banyak gitu. Dan juga ada banyak orang juga gitu kan
datang gitu berkunjung berwisata, namun dari tahun ke tahun sampai sekarang itu sudah sangat dikit yang akan berkunjung gitu. Nah di sini kayak khawatir nanti dari penduduk itu dari yang dagang atau dari apa harus yang bisa mengabulkan segala Baik, mungkin karena kepala desa sedang terkendala dengan jaringan, izinkan saya melanjutkan. Untuk permasalahan desa sendiri, seperti yang telah disampaikan oleh kepala desa, mungkin dari kita sebagai masyarakat desa Konoha itu kita sedang mencari alternatif solusi untuk permasalahan yang sedang kita alami. Dan dari Bapak Ibu sekalian, nanti akan diberikan kesempatan untuk berpendapat tentang masalah yang disampaikan oleh kepala desa. Berhubung dengan kepala desa sedang ada agenda lain nanti pada jam 12, maka untuk pertemuan kita kali ini hanya bisa dilakukan 100 menit. Dan mungkin dari sekretaris nanti akan melaksanakan tugasnya untuk menotulensi pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk memberi pendapat, solusi, dan tanggapan mengenai permasalahan desa kita yang sekarang sedang genting. Bapak Ya, disilakan kepada Bapak Ahmad Fakri. Sebelumnya kasih banyak Pak Udin, Pak Wakil Kepala Desa. Wak mangga kini ke Pak. Dah dapat dia wak info mangga kini cucu kumpul rapi wak satu lah kemarin wak. Mungkin awak masih ragu Mungkin itu Pak. Nah, ya Pak. Nah, kok belum selesai kok Pak penjelasannya Pak. Awak tadi kalua-kalua Pak. Iya. Tadi. Jun. Nah, Pak Udin, awak jalahan dulu ya. Ya, disilakan pada Bapak Kepala Desa untuk lanjutkan. Oke, makasih. Nah, tadi kan ada permasalahan itu kan kita ada pohon besar tuh yang sering orang kunjungi, tapi kan makin ke tahun makin orangnya makin dikit gitu apa kan yang berkunjung. Nah, di sini bagusnya ada orang itu yang dari toke kayu ini dia minta ini bagus nih kualitas kayunya mau dijual gitu kan. Nah, kalau dijual kita kan sekarang ekonomi lagi sulit kan lagi Covid ya kan susah dapat beras, bantuan apa juga nggak keluar gitu kan. Dari bansos juga nggak nyampe gitu kan dan juga banyak korupsi sekarang kan. Nah, itu bisa katanya memenuhi ekonomi kita gitu sementara gitu kan. Nah, bagusnya nanti dari Bapak Ibu gitu gimana bagusnya saya juga bingung gitu kan. Saya dari atas saja saya nggak dapat subsidi gitu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu boleh kasih tanggapannya nih dari satu-satu gitu. Jadi gimana kita bagusnya ditebang nggak tuh pohon atau gimana? Soalnya kan lumayan juga duitnya kan bisa dibagi-bagi juga ke masyarakat. Gitu. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau ngasih pendapat nih. Nah, iya dari Bu Aisyah. Silakan Bu Aisyah. Baik, terima kasih Kepala Desa telah kasih kesempatan bagi saya. Di sini saya ingin berbicara gitu, memberikan pendapat saya selaku saya penduduk lokal di sini begitu. Nah, begitu kita lihat gitu kan keadaan perekonomian penduduk kita saat ini gitu. Ditambah
ibu bapak semua tahu gitu kan, kalau penduduk kita ini kita merupakan masyarakat yang terkenal religius itu di kota kita, desa kita ini, tentu kita tahu semua gitu. Dan yang kita sayangkan begitu, di tengah banyaknya orang berdatangan ke desa kita ini yang berhubungan dengan pohon tersebut, namun juga ada yang memberikan kepercayaan tahayul begitu, seperti memberikan sesajian begitu. Nah, tentu ini itu melanggar atau lebih mendekati ke syirik begitu ya kan ya. Bagaimana penduduk kita ini orangnya religius semua begitu. Nah, tentu ini kita takutkan begitu. Akan mendatangkan kutukan begitu bagi desa kita. Nah, itu yang saya takutkan sebagai penduduk desa di sini begitu. Jadi saya lebih setuju begitu kalau ini nih pohon tersebut kita tebang saja. Selain itu uangnya juga bisa kita bangun gitu untuk desa kita. Selain itu kita juga akan terhindar dari kepercayaan-kepercayaan tahayul begitu. Karena kita juga tidak bisa membendung kedatangan orang-orang yang memberikan sesajian tersebut begitu. Itu yang bisa saya sampaikan begitu. Selaku saya penduduk lokal di sini ya Pak Kepala Desa. Mungkin itu dari saya dikembalikan. Iya Bu Aisyah, makasih banyak Bu Aisyah. Iya benar ya. Iya benar juga ya kata Bu Aisyah ya. Kemarin kita baru ngadain ini ya ke ibu-ibu semua, bapak-bapak baru ngadain MTQ ya di daerah kita gitu kan. Nah ini sih yang saya buat bingung nih. Masih ada juga dari tahayul kita percaya gitu. Tapi saya selaku kepala desa juga itu suka bingung gitu dengan keputusan saya sendiri dan juga bapak ibu. Bapak ibu yang lain mau kasih pandangannya karena bapak ibu saya juga jadi bingung nih. Gimana bapak ibu? Dari bapak ibu penduduk lain boleh mungkin dari ada pedagang, kita kan biasa ada orang dagang tuh. Ada boleh silakan yang mau berpendapat resen. Ya, mungkin dari Bapak Kepala Desa kembali bonceng lagi. Mungkin silahkan kepada Bapak Yuda jika ingin menyampaikan pendapat dan diskusinya. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Kepala Desa ya. Saya merupakan ketua desa, yang mana saya kan sudah lama ya hidup di desa ini. Nah, mungkin banyak pengalaman yang saya dapatkan dari desa ini, yang mana kan pohon ini kan memang sakral gitu bagi penduduk sini. Namun yang saya lihat semakin berkembang zamannya itu, ya maka penduduk desa ini semakin tidak percaya dengan apa yang menjadi pohon keramat ini gitu. Dan bagi saya, kalau misalkan pohon ini tidak tetap dipertahankan, namun fungsi pohon ini, kalau bagi saya ya, kalau zaman anak muda sekarang gitu, nah mungkin bisa dijadikan ekowisata. Nah ini kan ada mahasiswa KKN nih yang hadir sekarang gitu. Jadi bisalah mahasiswa KKN buat terobosan baru gitu kepada desa kita ini gitu. Dan saya pun sebagai tetua desa juga sangat mendukung terobosan baru dari mahasiswa KKN, yang mana kan pohon ini kan banyak gitu sejarahnya. Namun kalau perkembangan zaman sekarang gitu, orang tak banyak percaya, lebih percaya ke agama gitu yang sudah ada tertuang di ya memang sudah tertuang di apa ya namanya
Al-Quran dan Sunnah gitu kan gitu. Ya kalau menurut saya gitu. Mungkin gitu Bapak Wakil Kepala Desa. Kalau bagi saya cukup mungkin nanti kalau ada yang mau saya sampaikan dari saya Ketua Desa dikembalikan terlebih dahulu Bapak Wakil Kepala Desa. Terima kasih dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Yuda sebagai ketua. Mungkin kepada Bapak Ibu yang lainnya bisa menyampaikan pendapatnya. Pak Didin, ini saya sudah kembali nih Pak Didin. Nah, saya aja lagi yang mimpinnya tadi, sorry ya Pak Didin dan Bapak Ibu yang sudah hadir. Nah, ini Bapak Ibu lain nih kan tengok nih dari Antan kita ya, dari Antan Yuda nih ya berkata itu kan kita harus memegang adat kita juga gitu. Jadi kata Antan Yuda tadi itu ada kepercayaan dari orang-orang tua kan lebih tahu gitu. Kita kan yang baru ini baru tinggal di sini seperti Bu Aisyah udah baru ya di sini Bu Aisyah ya. Jadi kan belum banyak tahu gitu daripada Antan Yuda gitu kan. Nah, ya saya juga lebih bingung nih gitu. Ini ada yang tunjuk tangan nih. Silakan Pak Rian nih toke kayu ya. Yang tadi yang pengen nebang pohon nih. Silakan Pak. Oke, makasih Pak. Sebelumnya ya, mungkin Bapak Ibu sekalian hadirin yang ikut pada rapek desa malam ko, awak nyo magiah pandangan gitu. Oke lah, mungkin awak memang harus mengikuti adat gitu, karena ya itu pegangan awak gitu. Cuma kini kok desa awak kini sedang mengalami malapetaka, yang dimana harago barang tuh naik sadolahnya Bapak Ibu. Harago barang naik, harago lado naik. Nah, awak tahu jenis kayak pohon yang kini nio kita tabang. Kayak pohon yang nio kita tabang itu memiliki kualitas kayu yang sangat bagus gitu. Merupakan jenis kayu yang jika wak jual itu bisa memakmurkan desa wak gitu. Nah, bisa saja dari penjualan kayuko kita bisa hidup makmur, kita bisa memulai ulang gitu untuk produksi padi awak yang menurun gitu. Nah, memang awak harus berpatokan jo ada, cuman tahayul kini ko kan jo mulai hilang gitu lah. Dan kini awak percaya jo agama awak gitu, dan rasanya tak ada lah tahayul model itu. Nah, gimana menurut Bapak Ibu yang hadir kok? Rasa awak memang pati gitu pohon ko awak tabang. Dek bisnis awak kini sedang naik-naiknya, permintaan kayu sedang naik dari daerah luar juga. Sehingga apalagi jika misalnya kayu nan kami dan ditabang itu bisa membuat banyak customer atau pendatang yang mau membeli kayu ko. Nah, gimana menurut pandang Bapak Ibu? Dikembalikan ke Yo makasih Pak. Yo mana tuh dibilang Pak Rian tuh lado naik, kayu orang lagi susah sini kan. Tuh banyak naik tuh, bare naik tuh. Tuh kayu kata Pak Rian kok tadi jenis langka tuh kan tuh bisa dijual tuh kan tuh mahal. Nah, itulah kok awak kan awak kan sebagai kepala desa kok magang adai juga, adai itu kan harus pegang. Katanya itu poin adai itu kan. Nah, cobalah kok ada apa kok? Kok ada preman kok Kaila kok. Nah, kok anak-anak kini kok Kaila.
Oke, terima kasih ya. Apa ada Bapak Kepala Desa? Iya, Jadi kan lo kayak mana ya? Kalau misal kayak dibilang sama Ibu Aisyah tadi ya, kenapa nggak boleh kita percaya tahayul tuh kan? Tapi kan di pohon tuh kan enggak semua apa namanya mencari tahayul kepercayaan tuh kan. Kami yang orang-orang kecil kayak gini kan, ada juga pedagang-pedagang. Itu kayak mana ya lah ya kami kan mencari uang di dalam situ kan. Jadi kalau saya sendiri itu kurang setuju gitu kalau pohonnya ditebang. Jadi kayak gitulah ya Pak ya. Saya kembalikan Pak. Oh, ya. Nah ya biasa nih ya bukan preman-preman nih jaga masuk apa ya? Masuk tiket-tiket masuk nih kan yang bagi-bagi apa ya ini yang jaga-jaga tiket. Nah sama minta-minta ini aku biasa nih uang-uang keamanan kan supaya nggak ada pencuri apa gitu. Ya kan kasihan juga lah orang-orang nih kita. Ya coba nih tadi orang Medan pula ya yang di sini ya beda. Nah silakan lah siapa tadi ya? Tadi dari ini nih lah dari Bu Zahra nih Bu Zahra. Silakan Bu Zahra. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa gitu. Sebelumnya saya sebagai pencari wangsit di sini ingin menyampaikan bahwa ketidaksetujuan saya jika pohonnya tetap ditebang gitu, karena kami mempercayai bahwa pohon itu dapat pohon tersebut dapat mendatangkan keberuntungan bagi kami, Pak. Kami para pencari wangsit sendiri yang merasakannya, Pak, gitu. Seperti karena kami rutin menaruh sajian di bawah pohon tersebut gitu, Pak. Kemudian kami mempercayai bahwa dengan kami melakukan itu secara rutin, rezeki kami menjadi lancar, Pak. Kemudian kami yakin keberuntungan tersebut akan dapat turun ke keturunan kita, Pak, seperti itu, Pak. Jadi kami dari pencari wangsit sekiranya menolak bahwa jika pohon itu ditebang, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya sama-sama Bu Zahra ya. Nah, iya yang dulu-dulu tuh kan desa kita kan terkenal karena itu ya Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi pohon ini bisa mewujudkan ini bisa apa yang enggak beranak-beranak dari apa udah 20 tahun nikah baru punya anak gitu karena berdoa di sini katanya kan. Nah, kan karena itu gitu. Gimana nih? Ya, saya juga bingung nih ya kan bagus gitu tapi kurang populer sekarang kita tempat kita nih karena udah makin dimakan zaman jadi banyak orang nggak percaya gitu. Nah, ini dari Ibu Rika nih yang pengamat burung nih silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Kepala Desa. Sebelumnya saya ya sebagai pengamat burung nih Pak Kepala Desa,
sangat menolak gitu kalau misalkan ada penebangan dari pohon pohon meranti kita gitu Pak. Karena sepengamatan saya nih juga teman-teman saya sebagai pengamat burung nih Pak, burung-burung di sana tuh cukup estetik gitu Pak, punya karakteristik yang bagus yang nggak ditemuin di daerah lain gitu Pak. Jadi burung-burung ini cuma bisa hidup dari pohon meranti tersebut gitu Pak. Jadi nanti kalau misalkan pohon ini ditebang, nanti burung-burung tersebut nggak bisa hidup lagi dong Pak. Sedangkan burung endemik ini hanya bisa ditemuin di pohon meranti punya kita ini Pak. Dan solusi dari saya gitu Pak sebagai pengamat burung, kan bisa itu nanti burung-burung ini dijadikan spot wisata gitu Pak. Jadi keestetikan dari burung-burung ini bisa jadi menarik turis gitu Pak. Jadi nanti wisata pohon endemik, pohon meranti kita ini bisa jadi semakin ramai karena ada burung-burung yang estetik gitu Pak. Mungkin saya menolak dengan keras terjadinya penebangan dari pohon meranti kita gitu Pak. Mungkin bisa dikembalikan Pak. Ya, makasih ya Bu Rika ya. Ya, banyak orang tadi kan saya bilang itulah banyak burung-burung bagus di sana tuh. Jadi sayang gitu kan ditebang kan jadi ada burung jadi jadi endemik dari apa namanya? Dari daerah kita gitu kan. Sayang gitu kan. Nah, jadi gimana? Nih ada preban satunya Pak Fakri nih biasa yang parkiran nih kan. Yang di parkiran biasa yang nagih-nagih nih kan. Nah, Wak sering enggak dapat Pak? Tahu. Nah, ya kan Pak? Iya. Apa tahu salah nak Pak. Sama bayar. Yo lapak gitu. Pandai lo Pak kabur bayar parkir gitu ya. Oh, tundon Pak terima. Pas Pak tiba bisa Pak. Untung online gini Pak. Mungkin sebelumnya Pak. Pak Boy ini lah minum ya. Awih Pak ya tadi ya. Kayak Rika Lesubana tadi ya. Pengamat burung ya. Dia bajak burung minum terus itu. Jangan mati ya. Ayalah. Jangan lupa minum ah. Nak nampak ngunta Pak. Pak promosi tak. Tak. Mungkin jangan lupa minum Bu. Awak minum dari Madinah minum ya. Siang perlu beli kawak deh. 1.000. Air Zam-Zam mungkin kau Bu. Madinah merek ya. 1.000 kau yang sebulan gue. Belilah di bos aku tuh ya. Jadi, Beli kok ya. Pak. Tuh. Ngeleh Pak, ngeleh. Ini stok tu. Jadi kiko agan-agan lah ya kita. Tadi agak tak setuju loh deh kita. Wah, tak setuju ya. Batang kayu tempe awak batat dua di tabang ya. Tak setuju lah kita. Karena kamu tadi batat dua di sinan kita. Tak sasak KWC panek ke belakang kayu sih jana awak kan. Kamu kegian juga ya Pak kita. Mungkin ada ibu pencari wangsit awak buka kat Coki lo makanan ibu yang tempelan sinan awak mau bintik malam dulu. Gitulah salah awak. Jadi kamu awak perlu sinannya ya Bu. Bu Rika yang mana minum ya alhamdulillah. Itu ya Bu minum semangat Bu. Mungkin lanjut tadi jadi kalau di Tabang tak kayu tu ya. Tak ada orang parkir sinan deh doh. Tak ada orang yang mengalih sinan. Kami nak dapat lu pitih doh kata. Pitih payah ini. Kamu pitih. Itu selesai gini kita. Awak lah dulu kepikiran gitu kayak apa toke kayu deh ya. Ibu toke kayu lelo jika buat sinso di belakangnya cemeh Pak. Awak ni ada bang kayu gitu. Tapi awak dek modal saketek lah. Sinso tu nak tabali ya. Gergaji ketek nak isalok pakai kan kita. Jadi terpaksa lo terpikir kan. Nampak Pak kepala desa cok parkir beli makanan di kedai sinan. Satu lah di tukang parkir sinan. Piti lumayan Pak. Parkir motor cie 10.000. Yang nak membayar orang bah. Guntakannya. Kalau rambah bawa terus dikit pinggang terus. Orang bah terus. Jadi peti itu payah ni gitu. Jadi kalau ditabang kayu tu kan. Dapat ti suat le doh. Cipti payah ni, payah. Ingat motor cipiti payah. Jadi kalau dapat piti bisa ambil jatuh piti Pak Kepala Desa yang merah.
Ajak Pak Kepala Desa tu mota lu, biak sudah tu. Itulah Pak ya gini. Jadi kalau ditabang ke kayu itu kan, kamu mau cari peti suak lain. Ya awak setuju je Ibu tadi pencari burung. Oh, enggak pengamat burung ya. Ada burung eksotik ya. Wah, banyak nampak burung yang lain gitu, Bu. Dari yang putih sampai warna pelangi nampak ada sinan, Bu. Mungkin di sisa cigut-cigut lah sinan ada, Bu. Di sinan tuh senang lo aja lihat gitu, Bu. Kayak orang-orang kayu gitu Bu Ibu toke kayu, Pak Bu toke kayu yo. Pak Bu Rian, Bu Dian ya. Mungkin kalian acok pi makan di rumah rancak kan. Nah, awak rasanya kayak itu loh. Awak beli jajanan sinan tahu gunduang Bu Ibu kan. Awak makan lo sinan gitu. Itu dari parkir motor tuh. Enggak sih. Ternyata awak minta-minta sinan saya. Ti orang galih awak minta cek ya. Ayo, maaf ya Pak Bu nggalih. Jadi awak setuju gitu Pak kalau desa ya. Jangan sampai kalau misalnya hilang batang kayu itu esok pagi Pak. Rumah Pak hilangan esok Pak. Itu Pak, boleh Pak. Ayo, Kri. Asik. Ayo, ayo. Camih pula Pak Bakri ya. Ayo, Bentar apa? Pak, kembali air minum Madinah. Lupa. Ayo itu. Cek kembali yang minum tuh, jo Pak Bakri tuh. Nyo stok taruh itu. Nyo galeh katanya. Ada kawan yang galeh tuh nyo promosian kan dia dapat duit PT itu. Ada kata pepatah tuh kan kojo sibu tak mat kojo sibu matuh enak kan. Cipri Pak. PT sari gini. Nah, tadi ada apa Ibu Imah tadi teleponnya awak lah kini gitu kan. Nah, yalah Bu Imah apalah Bu Imah kok yang jualan kok. Ceknya habis baterainya tadi lagi di jalan ya kan. Bu Imah sekarang Bu Imah. Beko Bu Dian ya, kok Bu Imah lagi tarik apa kok lagi skete baterainya. Kan Bu Imah. Oh iya Pak Kepala Desa. Terima kasih kesempatannya ke Ambo Pak. Ambo disike keraja sebagai pedagang kaki limo Pak. Dari Ambo Pak, Ambo kurang setuju kalau pohon meranti itu ditabang Pak. Soalnya ya Pak, waktu itu Pak Ambo pernah juga berdoa di pohon tuh Pak. Kiranya nak Pak, besoknya datang rezeki semua kebahagiaan Ambo Pak. Jadi Pak, rancaknya pohon tuh nak ditabang Pak. Biar orang lain tuh bisa lo merasakan rezeki dan kebahagiaan yang Ambo rasakan Pak. Tuh cik lain nak Pak. Kan bara lama kalau Pak Ambo mengalih di situ. Berjual sesajen dan menjual beberapa hal lainnya. Di situ Pak, Ambo bana-bana loh Pak. Banyak di situ tuh hewan Pak yang hidup. Mulai dari burung yang banyak jenisnya, sampai ular, sampai hewan-hewan kecil kayak tupai. Masih banyak lah Pak. Jadi Pak, kok ditabang pohon kok Pak? Sayang bana Pak. Ambo nak dapat piti, orang nak jadi mendapat kebahagiaan seperti Ambo. Dan hewan-hewan di situ baalai idenya Pak. Itu dari Ambo Pak. Ambo kurang setuju kalau pohon kok ditabang Pak. Itu dikembalikanlah ke Pak. Mungkin cari lo pendapat yang lain lupa. Kalau dari Ambo nggak setuju kalau pohon itu ditabang Pak. Ya makasih Bu Imah. Yo banyak yang tidak setuju tadi ya ditebang. Kok ada tadi kan ada toke-toke kan yang enggak yang setuju kok ditebang kan. Cak lah ya, Bu Dian kok. Ada kawan partnernya Pak Rian kok. Silakan Bu Dian. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Saya having her hard time to explain everything in Indonesia. So I'm going to explain everything in English and hopefully everybody can understand me and loud and clear. So I'm not here to educate everyone how business work because it will be time consuming to educate everyone here because you don't have the basic for business. Jadi I'm here to offer you help untuk mendapatkan money yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin kalian ada yang sudah tahu sama saya kalau saya itu adalah toke kayu, salah satu dari toke kayu yang terbaik gitu di desa ini.
Then I've sold thousands of wood a week and producing the best quality of wood. And of course, I am a smart businesswoman. So what could I say? I am my own boss, and hopefully everybody here can trust me with their money. And I'm not lying when I'm telling you that the tree is the most wanted tree. And of course, the deal that they offer in the market is pretty high. And pretty sure economically, this village is not very high with their income. In fact, I know everyone even struggle to make money. So here I am offering a hand to solve you that problem. And if you all agree with me, and we can make use of that tree and turn it somehow into more valuable thing like cash and money, I guarantee everyone here get paid with irrational amounts of money that alone will be enough for, let's say, 5 to 6 years, I think. Yeah, and all you have to do is take our side and maybe sign some contract and agreement. So and it's done. I got my wood and you got your money. Everyone here is a win-win situation, right? So why not everyone come and joining me so we all get the taste of that profit. Oh, and Freeman, you don't have to worry about the money because we can pay you a lot bigger than that. You can eat a lot of meat, a lot of, and you can live in a bigger house. So you don't have to worry about that. Okay? Maybe that's all. Thank you, Kepala Desa. Wah, ya, thank you very much from Toke Kayu ya, Mrs. Dian. Thank you for the offerings, the project for the very interested in our village. Jadi ceknya kawan-kawan, awak bisa kok little can kan bahasa Inggris tuh. Jadi awak bisa gitu kan. Nah, ceknya, nah kan banyak nih ya penduduk desa ini kan nggak bisa bahasa Inggris kan. Nah, awak translate. Nah, jadi cek Bu Dian ko nyo pengusaha kayu gitu kan, jadi toke kayu nih di desa kita nih. Jadi kan tau lah Bu Dian kok sering pai-pai ke luar negeri itu kan, jual-jual kayu mahal itu kan. Nah jadi Ibu Dian kok memberikan tawaran gitu, kalau misal kayu nih dijual katanya bisa mahal nih karena kayunya langka gitu kan, kayunya sangat rare lah gitu, jangan langka kan. Nah, jadi bisa nih harganya mahal gitu kan. Nah, nanti katanya kalau dijual bisa ini nih, bisa kayak yang saya bilang di awal gitu kan, bisa bisa ini sangat membantu gitu ekonomi dari desa kita gitu, bisa dikasih tuh. Tuh ceknya Pak Fakri jo Bu Kaila tuh. Nah, itu ceknya jangan khawatir katanya kan, awak bagi duit bisa makan daging, makan banyak makan mie tiap hari bisa tuh Pak, ceknya Pak. Nah, jadi tuh, kok tunggulah, wait for Miss Dian ya. I want to tell anyone in here, the sir and also many Mrs. in here. Okay, Mrs. Dian. Okay, thank you very much, Kepala Desh. Okay. Little can English ya. Oke, di sini ada Bu Dira nih yang sering berdoa juga. Saya sering berkunjung nih Bu. Ya Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih banyak Kepala Desa. Madam. Diam dulu, diam. Freeman, nanti kita bicarakan di belakangnya bagaimana kesepakatan kita tadi. Ya, calling ya Bu ya. No. Ya, mantap. Kepala Desa, di sini saya ingin menyampaikan, bukannya tadi sudah disebutkan oleh teman-teman yang lain bahwasanya semua teman-teman kita ini di desa ini mendapat kemakmuran dari pohon meranti ini. Kita semua adalah umat merantisme. Merantisme adalah hidup kita. Kepala Desa dan seluruh teman-teman semua, tidakkah teman-teman lihat bagaimana kita bebas dari penjajahan? Semua itu berkat doa yang dipanjatkan kepada Meranti.
Oleh karena itu, janganlah kita sampai menebang pohon meranti. Karena pohon meranti ini memberikan kebahagiaan kepada kita semua dan memberikan kesenangan kepada kita semua. Tanpa adanya pohon meranti ini, kita tidak akan mendapat kebahagiaan seperti saat ini. Tanpa adanya pohon meranti, tidak akan ada hoki yang muncul kepada kita. Dan bagaimana jika kita menebang pohon meranti? Kita justru akan mendapat kesialan. Setelah Ibu Dian pergi, toke-toke tadi pergi, lalu apa yang tinggal untuk kita? Tidak ada. Tempat berdoa tidak ada. Untuk pemasukan yang lain-lain juga tidak ada. Jadi bukankah sebaiknya pohon meranti ini tetap diadakan saja? Mungkin sekian pendapat dari saya. Jangan lupa masuk ke sekte saya. Kami Ikatan Pencari Wangsit Konoha sangat menolak untuk penebangan pohon meranti ini. Sekian, terima kasih. Wah, ya ibu-ibu ya yang sering berdoa nih. Ya saya juga takutnya gitu kan kalau ditebang kan. Jadi ada orang ini yang kepercayaannya berbeda gitu. Oh iya, yang saya minta pendapat dulu ya ibu-ibu. Saya juga bingung, takut juga gini kan. Saya takut preman juga, sama Bu Dian juga gitu kan. Takut saya semuanya gitu takut. Ya saya ngomongin dulu ya sama ini ada siswa kita lah nih. Ada bulan kemarin nih kan baru apa nih kan KKN di sini kan. Ya kan ini apa nih Nak Hani ya, Nak Hani. Iya, benar banget Bapak Adam. Ya ampun, terima kasih Bapak sudah menginvite saya dengan teman saya untuk malam ini. Ya ampun, bertemu dengan orang-orang terhormat. Silakan Nak. Gimana Nak pendapatnya Nak masalah ini Nak? Silakan Nak. Oke, terima kasih Bapak. Menurut saya menurut saya Pak, ujung-ujungnya dari semua unsur yang ada di Konoha ini ujungnya duit ya Pak. Ujung-ujungnya perekonomian. Menurut saya setuju dengan Ketua Yuda yang mengatakan bahwasanya sebaiknya tempat Desa Konoha ini dijadiin tempat wisata, Pak. Karena sekarang pemerintah sudah ada yang namanya program SDG, Pak. Program salah satunya itu adalah sustainable tourism, Pak. Nah, karena di kota Konoha kita ini ada yang namanya pohon keramat dan juga burung endemik, menurut saya itu bisa menjadi paduan yang sangat bagus, Pak. Yang satu dari alamnya dan yang satu ada budaya lokal, baik itu dari yang bisa disediakan dari para wangsit ataupun religiusnya sekalian, Pak. Menurut saya itu bisa menjadi jalan tengah, Pak. Dan untuk toke kayu, karena di sini karena di sini pohonnya tidak ditebang, menurut saya kalian bisa menjadi salah satu investor dari pengembangan wisata ini. Menurut saya itu adalah salah satu win-win solution yang bisa kita kembangkan di desa. Begitu, Pak. Dikembalikan, Pak Adam. Ya, mungkin karena Pak Adam juga terpental kembali. Ini Nak Hani tadi menyampaikan solusi untuk permasalahan yang kita hadapi. Dan mungkin nanti dari Bapak Ibu bisa juga pikirkan kembali. Dan mungkin dari Bapak Ibu yang masih ingin menyampaikan pendapat, bisa langsung saja di raise hand. Mungkin ada Ibu Sofia sebagai penduduk Desa Konoha. Mungkin kepada Bu Sofia disilahkan. Baik Bapak Wakades. Jadi begini Bapak Ibu yang menghadiri rapat desa pada malam ini, saya sebagai penduduk di sini ya. Jadi begini Bapak Ibu, melihat fenomena sekarang ini, terutama ibu-ibu pencari wangsit
Ibu Dira, Ibu Adela, bahkan Bu Aisyah dan Ibu Elni pedagang, nggak usah lah percaya-percaya tahayul kayak gitu, percaya hal gaib kayak gitu tuh nggak ada. Kita tuh nggak usah percaya sama hal yang nggak ada depan mata kita. Mending kita tuh jadi realistis, kita semua tuh butuh money, everything needs Betul. money. Seperti yang kata Bu Dian tadi, dan desa kita tuh juga butuh GPT, sorry. money. Jadi cara menghasilkan money yang paling nyata dan realistis itu adalah dengan menebang pohon. Nggak usah percaya hal-hal gaib kayak gitu, nggak ada. Mungkin sekian saja, dikembalikan Pak Wakades. Ya, terima kasih ya Bu Sofia untuk pandangannya di desa ini ya. Dan juga ini ada dari peneliti burung ya, Ibu Yorasaki, ini mungkin dari Jepang ya. Silakan Ibu Yorasaki. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Wakades ya. Jadi dari pendapat-pendapat tadi ini sepertinya lebih banyak yang mendukung untuk menebang pohon ini untuk ekonomi ya. Mungkin saya akan coba memberi pendapat secara ilmiahnya dari seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, dari kondisi desa ini, kita punya pohon meranti ini. Di sana terdapat burung endemik yang punya ciri khas unik, yang estetik seperti yang dikatakan pengamat burung tadi, itu bisa menjadi salah satu daya tarik dari wisatawan untuk berkunjung. Nah, terus burung ini sendiri mempunyai peranan yang penting bagi ekosistem yang ada di desa ini. Tentu kelestarian dari burung ini harus kita jaga dengan cara kita tidak menebang dari pohon sebagai habitat tempat hidup dari pohon ini. Nah, kelestarian burung ini sangat ditentukan oleh ketersediaan habitat yang sesuai dengan tempat hidupnya. Pohon meranti ini berperan sebagai sarangnya dan juga sumber pakan utama dari burung endemik yang ada di desa ini. Mungkin saya akan menyebutkan spesies yang pernah saya temui di desa ini, itu spesies Phoenix konohaensis. Burung ini sangat cantik dan kita sebagai manusia harus melestarikan keberadaan burung ini. Dari hasil penelitian, burung ini diketahui berasosiasi dengan pohon meranti karena itu merupakan pakan utamanya. Dan dari tadi kan juga dibahas tentang aspek ekonominya. Seperti yang dikatakan mahasiswa tadi, mahasiswa KKN, kita bisa membuka ekowisata. Selain itu, dari kami para peneliti, ini merupakan suatu daya tarik tersendiri bagi peneliti-peneliti lain untuk datang dan meneliti burung ini, sehingga aspek ekonomi dari penduduk di sini bisa meningkat dengan kunjungan-kunjungan orang luar seperti peneliti-peneliti burung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih hadirin Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih kepada peneliti burung kita ya. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwasanya juga ada konohaensis di sekitaran pohon meranti ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa mengeluarkan pendapatnya. Dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, silakan Resen. Atau mungkin kita mau dengar dulu untuk tetua kita ini ada Ibu Umi Selamah. Kepada Ibu Umi disilahkan. Ya, mungkin dari tetua kita juga ada dari Ibu Wardatul Aini. Kepada Ibu disilahkan, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Masalah ini
Terima bagaimana Ibu? kasih kepada Bapak Wakil Kepala Desa. Ya, Ibu Tetua jangan rebutan dulu, mungkin satu-satu dulu dari Ibu yang Iya, berbicara boleh ya. Bu Umi aja dulu. Dia tuh lebih berpengalaman di saya tuh. Ya, Ibu Umi silakan Ibu. Ya, mungkin kita harus maklum juga ya karena Ibu Umi ini juga sudah tua, mungkin agak payah juga ngomong. Mungkin Ibu Wardah juga dulu bisa menyampaikan pendapatnya. Iya, terima kasih banyak ya Nak ya. Ini dari tahun Bapak Jupri jadi kepala desa. Ini juga pembahasannya. Saya pusing kenapa ini selalu menjadi pembahasannya. Kami sudah memberikan sekian banyak alasan-alasan. Kita lihat di sini pohon ini sudah menjadi ikon dari desa kita ini. Jadi tidak ini tidak bisa. Aduh, sakit. Ini tidak bisa kita gugat lagi. Pohon ini sangat bersejarah di desa kita ini. Jadi pohon ini tidak boleh ditebang-tebang, tidak ada tebang pohon. Di sini masyarakat di sini berpenghasilan dari sini. Kita di sini bermain-main dari kecil saya dengan Ibu Umi tadi, main karet saya di sini. Iya. Main petak umpet kami di belakang pohon tuh. Jadi pohon ini tak boleh ditebang-tebang sembarang-sembarang seperti itu. Jadi banyak burung-burung di sana. Kalau ditebang di mana mereka tinggal? Nah, jadi ini tolong dibudidayakan ya. Kalian ini generasi-generasi penerus nih. Jadi tolong diperhatikan yang untuk kesejahteraan desa kita ini tolong ya. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, sekian. Ya. Terima kasih ya Bapak ya. Anakku ya. Ya. Iya, mungkin dari Ketua udah menyampaikan itu kebaikan untuk desa kita. Mungkin dari Bapak Ibu yang masih ingin menebang kayu mungkin bisa menyampaikan pendapatnya dulu sebelum nanti kita musyawarahkan hasil atau solusi yang akan kita lakukan. Ya, Ya Bu Dian mungkin ada tambahan. Okay. I've listened to everybody, semua orang tentang masalah ini. Semuanya keluhannya itu tentang money ya, tentang money kalian yang tidak kalian takut duit kalian itu tidak bisa kalian dapatkan karena pohon ini itu ditebang. Nah, tapi saya sudah punya 2 map yang sudah saya isi dengan nama-nama perusahaan yang sudah akan membeli pohon tersebut. Jadi kalian tidak semua don't need to worry. Maaf, ada nyamuk lewat. No need to worry. Kalian semua akan dibayar dengan duit yang berlimpah. Dan mungkin ibu-ibu para wangsit tadi berkata jika ditebang akan mendapat kutukan. Orang-orang yang percaya seperti itu hanya akan mendapatkan kerugian dalam hidupnya karena tidak dapat merasakan kenikmatan dari duit-duit yang akan kita terima gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya kepada peneliti apa tadi namanya yang Konohaensis itu, saya tidak setuju ya. Konohaensis itu akan lebih banyak menghasilkan money jika kalian jual ke dalam pasaran yang ada di luar negeri. Seperti itu. Kalian bisa mendapatkan duit yang bisa cukup untuk menghidupi kalian selama 10 tahun bahkan. Jadi kalian tidak perlu takut tentang money. Untuk tetua desa selalu berkata menjaga pohon ini supaya pohon ini sudah menjadi ikon dari desa kita. Itulah kenapa desa ini tidak pernah kaya. Karena kalian tidak menggunakan pohon itu untuk sumber pencarian kalian. Mungkin kalian bisa berpikir, kalian lihat, this mister yang akan memotong pohon ini, sudah saya bayar 25 miliar. Sudah tidak bekerja lagi bersama saya dia. Dia sudah membangun perusahaan sendiri. Jadi kalian tidak perlu takut dengan uang, oke?
saya dan Mr. Rian sini akan menjamin kehidupan kalian dengan duit-duit yang melimpah. Terima kasih. Yes, setuju. Ya, mungkin Alhamdulillah. udah dari Bu Tuki Kayu ini sudah banyak money-money yang sudah dijanjikan ke desa ya. Mungkin kita butuh lagi nih dari pengamat burung kepada Ibu Ashifa mungkin tentang masalah tadi Ibu Dian mengatakan Konoha Ensis ini tidak menjanjikan uang. Mungkin kepada Ibu Ashifa disilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakades memberi saya kesempatan. Sebelumnya, kalau untuk menebang pohon itu sendiri, menurut saya itu sangat tidak disetujui karena burung dan pohon itu menjadi kesenangan tersendiri bagi penikmatnya. Salah satunya bagi yang gemar fotografi, gemar dengan melukis, pohon meranti dan burung itu sendiri menjadi media yang akan menjual. Misalkan ada foto, itu bisa dijual, dan lukisan itu bisa juga dijual. Dan bagi penikmat yang menikmati kicauan, menikmati kesegaran angin yang ada di sana, itu akan kehilangan kenikmatannya sendiri. Mungkin kalau untuk money ya, kata Ibu Dian Toke Kayu tadi, kita bisa gunakan itu semuanya. Misalkan ada yang membuat dokumentasi burung atau dokumentasi perpindahan burung dan sebagainya, dan itu go viral. Jadi desa Konoha kita ini bisa dikunjungi banyak orang dan dapat menghasilkan uang juga. Bagi preman bisa memungut keamanan atau apa gitu kan. Misalnya bagi pedagang bisa menjual aksesoris yang menarik. Seperti itu Bapak. Mungkin saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Ibu Ashifa Ulsuna. Ini pengamat burung nih, suka mengamat-ngamati burung di desa. Mungkin ini ada tambahan nih dari Bu Rizka nih sebagai peneliti burung. Kalau tadi Bu Ashifa pengamat saja, Bu Rizka ini juga sudah meneliti burung. Mungkin kepada Bu Rizka disilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Alma. Nah, di sini saya ingin memberikan sudut pandang dalam ilmu sains, ilmu biologi kepada para masyarakat tentang burung phoenix ini ya, yang merupakan salah satu burung endemik yang ada di desa Konoha ini. Nah, untuk masyarakat, untuk Bapak dan Ibu ketahui, burung ini dia menjadi identitas desa Konoha karena hanya ada di daerah tersebut. Hal ini sudah dibuktikan oleh salah satu peneliti yang saya kenal, yakni ada Pak Widodo bersama dengan Ibu Yorasagi 2 tahun yang lalu telah meneliti mengenai burung ini dan didapatkanlah bahwa burung phoenix konohaensis ini hanya berada di desa ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu menebang pohon ini, seperti yang tadi dibilang Ibu Yora, pohon ini menjadi tiang utama dari burung itu untuk hidup. Kalau misalnya kalau misalnya pohon itu kita tebang, maka kita sama saja menghilangkan tempat tinggal dari burung tersebut. Ketika populasinya berkurang, maka kita juga akan kehilangan identitas dari desa ini tentunya. Selain itu, saya akan menghubungkan ke dunia kesehatan. Burung ini, menurut penelitian yang saya lakukan bersama dengan rekan-rekan saya 3 tahun yang lalu, dia sangat sensitif terhadap udara yang tercemar, karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Nah, jikalau Bapak dan Ibu menebang pohon ini, tentu kita akan mengurangi keberadaan dari burung-burung tersebut. Jika burung-burung tersebut tidak ada di sini, maka kita tidak tahu kan apakah kondisi lingkungan di daerah kita ini masih sehat atau layak untuk ditempati. Oleh karena itu, saya harap Bapak dan Ibu mempertimbangkan lebih lanjut, karena di sini kita ketahui banyak lansia, ada juga anak-anak.
kalau misal daerah kita tercemar dengan karbon monoksida dan juga karbon dioksida yang tinggi, tentunya hal ini dapat mengganggu pernafasan kita kan. Nah, baiklah sekian dari saya kembalikan kepada Bapak Awal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizka untuk edukasinya kepada masyarakat sekitar. Ya, Bu Dian, tolong duitnya ditaruh ke bawah dulu ya, Bu Dian ya. Kan nanti preman nih matanya agak jelalatan. Mungkin dikasih dulu nih kepada Ibu Maya nih, kemarin juga baru memperpanjang kartu keluarga ke kantor desa. Mungkin kepada Bu Maya disilakan. Baik. Iya, suami baru. Diam, preman. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Desa. Di sini saya selaku penduduk asli desa sini, saya tidak setuju dengan penebangan pohon meranti ini ya. Karena bukan karena pohon meranti ini ada hoki atau kebahagiaan di sini. Tapi saya ini sebagai penduduk asli di sini, sudah lama tinggal di sini kan, dan saya ini beragama Islam. Saya yakin dengan adanya Tuhan, dan saya tidak percaya itu dengan yang namanya tahayul mendapatkan hoki dan kebahagiaan. Dan juga saya kan burung di pohon bagaimana pariwisata. Iya. Suara Bu Maya agak putus-putus, mungkin Baik, Pak. kurang terdengar. Baik. Itu karena terkendala sinyal ya, Pak. Saya memikirkan bagaimana nasibnya burung di pohon meranti ini jika pohon meranti ini ditebangkan. Jadi saya memikirkan bagaimana kalau desa ini membuka pariwisata saja, Pak. Begitu, Pak. Mungkin itu pendapat saya selaku penduduk di sini ya, Pak. Ya, makasih Ibu Maya. Mungkin karena suara Bu Maya terlalu kecil, jadi tidak sampai terdengar sama masyarakat lain. Ini kita ada mahasiswa nih untuk menyampaikan yang katanya perpanjangan mulut mahasiswa, mungkin dari Ibu atau mahasiswa KKN nih, dari Azizah Amatu Zikra, mungkin kemarin sudah ke desa ini sering ya. Mungkin kita tanyakan pendapatnya dulu. Baiklah, terima kasih Bapak Wakil Kepala Desa yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpendapat. Di sini saya akan menanggapi beberapa solusi dari para penduduk yang telah diberikan tadi. Menurut saya, solusi yang diberikan itu ada pro dan kontranya masing-masing. Namun, saya akan menanggapi solusi dari mahasiswa KKN yang lain seperti Haniatulda tadi. Haniatu menyarankan bahwa sebaiknya pohon ini tidak ditebang dan dijadikan objek pariwisata. Namun saya merasa dan menurut saya untuk menjadikan suatu daerah sebagai objek pariwisata itu jika kita berpandang terhadap ekonomi, terhadap uang yang akan dihasilkan, menurut saya jika itu solusinya itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan objek pariwisata tersebut. Sedangkan yang jadi masalah di sini adalah warga desa yang cemas akan berkembangnya tahayul karena keberadaan pohon tersebut. Jadi menurut saya sebaiknya diserahkan saja keputusannya kepada penduduk bagaimana siapa suara terbanyak itu. Karena apabila jika kita ini terus-terusan menanyakan solusi seperti dari tokek kayu, nanti beda juga solusinya kan. Jadi menurut saya lebih baik diserahkan kepada penduduk bagaimana nyamannya penduduk, karena pohon ini juga sangat berpengaruh terhadap penduduk itu. Sekian dari saya Bapak Wakil Kepala Desa. Terima kasih. Ya, terima kasih mahasiswa KKN tahun ini ya. Mungkin ini Pak Rian nih udah cari nih angkat tangan sakit ya katanya. Disilakan kepada Bapak Rian. Tunggu, Pak Didin. Ini saya baru balik nih. Tunggu.
Nih, tertua tadi kan kita ada 3 nih Pak Didin. Nah, Pak Didin. Nah, coba dulu tertua kita dulu ngomong semuanya gitu. Kita kan tahu lah orang-orang yang berpengalaman di desa kita nih Pak Didin. Nah, kita coba dulu ini ada dari apa? Dari nenek kita nih, dari Umi. Nenek Umi. Sekarang Nek, ada Nek. Nah, silakan Nek. Mau ngomong Nek? Nenekku tersayang, jangan menangis. Silakan Nek, ngomong Nek. Nah, orang mau nebang kayu nih Nek. Gimana nih Nek? Ada itu penebangan apa nih? Pohon kita mau ditebang Nek. Silakan Nek. Macam mana pula kau ketua desa? Aku tak bisa mendengar suaramu. Kayak mana ya Nek? Cobalah Nenek kasih tahu lah Nek. Gimana nih Nek? Jadi pohon kita ini mau ditebang Nek. Dengar Nek? Ya, dengar aku. Nah, mau ditebang Nek. Jadi pohon kita nih. Nah, gimana menurut Nenek? Bagusnya ditebang atau enggak? Kan pohonnya udah lama nih Nek. Udah kecil kata Nenek apa tadi? Nenek Adah tadi. Paham aku. Desa kita sekarang ini, menurut saya, sebagai salah satu desa di desa kita yang kita cintai ini, saya sudah lama anak-anakku hidup di desa kita yang kita cintai ini. Sejujurnya, saya sangat menghormati bagaimana kesakralan pohon meranti yang mempunyai kekuatan gaib, mendatangkan rezeki, mendatangkan keberuntungan di desa kita ini. Dan juga kepercayaan ini sudah lama diturun-temurunkan dari leluhur yang dulu. Tapi sebagai warga dari bagian desa kita ini, sebagai bagian dari desa kita ini, warga juga sama pentingnya, sama berharganya. Saya mendapat kabar kalau penduduk kita akhir-akhir ini mendapatkan penurunan ekonomi secara drastis. Belum lagi kalau pandemi corona juga sudah merajalela dan berdampak ke keadaan ekonomi penduduk kita. Saya berharap kita sama-sama dapat memutuskan keputusan yang lebih baik untuk ke depannya. Kalau memang pohon meranti mempunyai kekuatan yang benar-benar ampuh, lalu bagaimana keadaan penduduk kita sekarang ini? Apakah sudah lebih bahagia dari yang dulu? Saya pikir, bukankah untuk mendapatkan kejayaan juga harus dilakukan pengorbanan? Betul, Pak? Untuk hal itu, saya serahkan kepada anak-anakku sekalian dalam mengambil keputusan yang baik dan benar. Mungkin dari saya hanya sekian. Saya kembalikan kepada Kepala Desa.
Terima kasih. Ya, makasih banyak ya, Nek. Nah, sehat-sehat selalu, Nek. Jangan lupa, Nek, minum obat kalau sakit, ya, Nek. Nenek. Ya. Kau Ah, kalau ya. bicara dengan aku, keraskan suara kau sedikit ya, Kepala Desa. Aku Oh, sudah tak bisa mendengar dengan jelas. iya, Nek. Iya, Nek. Maaf, Nek. Iya, Nek. Yang darah tinggi, Nek. Baik. Silakan lanjutkan rapatnya. Iya, Nek. Makasih banyak ya, Nek. Ini dari tadi nih preman kita nih dari Bapak Fahri nih. Duluan nih sama apa nih Kaila nih, Ibu Kaila. Silakan lah. Berdua tuh boleh lah. Siapa dulu? Izin taruh ya Pak Kades. Sorry, terima kasih Pak. Mungkin tadi adalah tadi udah Pak Din. Pak aku baru jadi wakil kepala sekolah kepala desa. Pareman said nggak bisa Inggris. Oh, you don't know. I can speak English lancar-lancar BGT. Tanamkan itu ya Pak. Mungkin sebelum itu Pak Bu Toke. Tuh Toke. Mungkin sebelumnya Pak, I remember one song from Wali. My grandma is hero. Kini izin tak Pak Bu nyanyi tak. Jujur aku mengaku ku sakit hati padamu. Mengapa kau lukai aku? Mengapa putuskan diriku? Anggap sih namanya tahu ya Pak Bu. Ya semuanya. Untung ada nenekku. Nenek bilang kepadaku, tebanglah pohon itu biar cuan mengalir kepada kita. Itulah Pak Bu. Dari kami tadi mendengar dari Bu Toke, Pak Rian calon lakinya Bu Toke. Ayo Pak Rian hubungi Pak Kades perpanjangan kakak kayak Bu Maya tadi ya, kami baru. Jadi dari kami berpikir tadi kan, duit itu susah cari pitihnya. Sebelumnya awak pernah belajar dulu awak dulu juga Kaila pernah ke Rusia, kami gabung ke mafia sinan. Kami dulu memang tidak pandai bahasa Inggris, jadi kami pakai bahasa isyarat dulu, pandai-pandai jalan sinan. So dapatlah istilah lo gitu. Find money is so hard. Jadi gitu dari kami itu menyesuaikan. Jadi mendengar Bu Dian tadi nyampein banyak mudah. Kemudian kami awalnya macik sinso, besok macik pena ya Bu. Jadi tangan kanan Ibu gitu kan. Kami mendukung soalnya menabangan kayu gitu. Kami membayangkan pohon itu ditabang, kami dapat ameh beko gitu. Tidak cukup dari madam yang mengajak ayo kita vegan ya kan. Yang makan daun-daun meranti ya kan. Ini enak. Yo lancak lah Bu kan. Makan sushi ya. Makan daging steak ya Bu. Steak yang di masak aja orang deh Bu. Jatah orang langsung ya Bu. Medium rare atau yang raw, kalian bisa pilih yang mana saja kalian mau. Yang rendang Bu, yang rendang. Oh itu juga kami tenang saja. Oh kami tahu rendang sih Bu. Nggak tahu kami ternyata dulu steak medium. Kira kami steak putih steak merah sih sebelumnya Bu. Ya dek tapi sudah kayak batang kayu gitu Bu. Jadi kami mendukung batang kayu itu ditabang aja lah. Lumayan pitih masuk mah Pak Kades, Pak Bu yang lain. Bayangkan, kalian awalnya membajak sawah pakai kabau, kini membajak sawah pakai kudo. Kudo mahal gini. Dapat serak kudo gini ledo. Naik kelas lu kudo le kan menantang off-road. Soalnya naik bok bendi, kini bok gerobak le kan mantap. So kalian petani ke sawah nggak pakai camping le dong, nggak kayak topi petani le dong kan. Kalian ajak beko awan buatan manon kalian, mantap dulu kita. Jadi pitih itu payah jadi ancak gitu lah. Lah Bu Dian ya Bu. Pak Rian calon laki mantap pitih tuh susah payah dicari. Jadi di kami rasanya ancak ditabang mana lah. Dari boban tuh sarang-sarangnya kuntilanak Bu Dela, madam macam joget-joget, sinam sembah-sembahan aja leh doh. Jam 3 pagi ya nampak. Takkan ada guguset aja dia. Jam 3 hantunya kadang-kadang madam tadi itu rumah kadang-kadang. Tamangnya joget-joget sinan jam 3 cameh tuh Pak. Makin labik sinan makin aja leh.
burung banyak sedangkan angkut lah burung tuh 10.000 tiga ya. Ayolah, mungkin dari nak buah ada nambahan mah. Lanjut. Boleh langsung nambah Pak Kades. Boleh dua. Silakan. Gini Pak Kades ya, habis dengar Bu Dayan tadi ya ngomong bahasa Inggris ya, teringat pula saya sama kampung halaman saya ya waktu itu kan di Binjai saya kan sama kawan-kawan saya di belakang nih kan. Jadi Bu, kami ini dulu juga sama Pak bos saya Bang Fahri itu kan. Gini kami pernah jadi sapam ini Bu di Fakultas Sastra Inggris Konoha University itu Bu ya, yang keren kali itu. Nah, jadi gini Bu, Bapak Ibu ya, setelah mendengar apa tadi yang dibilang Bu Dayan tadi ya, agak tergoda pula saya Bu dengan tawaran-tawarannya itu ya Bu ya. Jadi apa namanya itu, pengen pula saya punya dompet tebal itu kan, enggak selapis saja isi dompet itu kan. Jadi gimana ya Bu ya, sorry itu saya aja ya Bu Wangsit ya, kan tadi aku enggak mendukung ini menebang-nebang pohon ini kan, jadi sorry itu saya aja Bu Wangsit ya. Ibu minta kami jaga security kan di pohon meranti itu, Ibu cuma kasih kami berapa Bu? 50.000, 50.000 deh. 50.000 beras sekali makan habis nanti Bu sama kami seminggu Bu. Nah tuh habis putih 50.000, enggak tuh Ibu kasih kami risol, itu pun ada rasa-rasa bunga aku rasa Bu, ada rasa-rasa bunga. Nah jadi untuk Bu Dayan ya dan Pak Ryan, nah boleh lah tuh Bu dengan Ibu menjanjikan money tadi Bu ya, money dan apa tadi tuh, pokoknya data-data tadi tuh ya, money. Nah, kami mendukung Ibu, kami kawal Bapak dan Ibu untuk melaksanakan proyeknya ya. Jadi untuk Bu Wangsit, jangan pula kami dikirimkan kutukan habis ini ya Bu ya. Damai-damai aja kita Bu ya, jujur-jujuran aja kita Bu. Kita jujur-jujuran aja, emang tidak astagfirullah. Bu, dengar Bu ya, tidak everything bisa dibuy oleh money Bu. Ya. Tapi anything need money itu Ibu. Aduh Ibu, kita zaman sekarang Bu susah nggak apa-apa nggak pakai money itu Bu ya. Ke WC numpang pipis aja pakai money kita Bu. Nah jadi aku juga nurut lah sama nenek Umi aku tuh kan. Nenek Umi aku yang dari Binjai juga tuh kan. Nggak mau aku jadi anak durhaka kan. Jadi ya mungkin segitu dari aku dulu ya. Sekian. Salam dari Binjai. Yuk salam dari Binjai. Nah begitu Pak Kades. Terima kasih Pak Kades. Kami lebih hebat daripada pas pampres, Pak Kades. Awas, Bu Toke diserang oleh spell. Kami pakai barrier magic nanti. Sewa nanti dukun-dukun dari Kerinci. Aman. Dengan kawan-kawan aku di Sabar ya. Pemain sinetron mereka ada. Udah ya, sabar ya, jangan ribut ya. Nah, kasihlah yang ibu belum ngomong. Iya Pak. Sabar dulu Pak. Ini ada yang belum ngomong nih dari Ibu Ibu Sausan dulu lah. Ibu Sausan Bu, silakan Bu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Saya tidak setuju Pak kalau seandainya pohon tersebut ditebang Pak, karena selama ini saya mata pencariannya di sana Pak. Saya menghidupi anak saya Pak dari mata pencarian berdagang di sana Pak. Dan pohon tersebut sudah terkenal karena kemistisannya Pak. Jadi banyak orang yang dari berbagai daerah datang hanya untuk melihat pohon itu saja Pak. Jadi saya rasa apabila pohon tersebut ditebang, hal itu akan berdampak kepada kami Pak yang berdagang di sekitar pohon tersebut Pak. Jadi ada baiknya pohon tersebut dilestarikan Pak. Selain pohon tersebut membuat lingkungan menjadi lebih asri, kami pedagang kecil ini tidak akan kehilangan pekerjaan Pak, karena kami mencari uang dan hidup dari sana Pak. Sekian Pak. Ya itu pandangan Bu Sausan kan. Ya banyak juga jadi ibu-ibu nih kehilangan duit kan, tapi duitnya tadi banyak tuh ibu-ibu
dari Ibu Dian tuh juga. Cobalah, silakanlah Ibu Delanya yang cari pangsit nih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala Desa yang saya hormati. Saya di sini sebagai perwakilan salah satu IPWK ataupun Ikatan Persatuan Pencari Wangsit Konoha, itu sangat menolak atas penebangan pohon meranti yang sangat sakti di desa kita. Dikarenakan pohon meranti kita itu sangat sakti Bapak dan Ibu-Ibu. Seperti yang sebelumnya sudah dikatakan dan sudah diberikan testimoni oleh rakyat dan penduduk desa, yang mereka itu memang betul-betul mendapatkan hoki dan keuntungan ataupun diberikan keberkahan rezeki dari pohon tersebut. Dan kita sebagai penduduk desa yang masih baru di desa Konoha ini itu tidak tahu apa-apa tentang pohon meranti itu sebenarnya Bapak Ibu. Nenek moyang kita itu jauh lebih dahulu sudah menginjakkan kaki di desa Konoha itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lebih dahulu daripada tetua-tetua kita, lebih dulu daripada Bapak Kepala Desa kita ataupun penduduk desa-desa yang lain. Dan pastinya nenek moyang kita itu lebih tahu gitu, apa yang sebenarnya terjadi apa sebenarnya terjadi di desa kita gitu. Dan ritual yang kami jalankan ini sebagai merantinisme ini sudah kami jalankan selama bertahun-tahun lamanya, sudah berabad lamanya gitu. Lalu apakah hanya karena uang, hanya karena money, bapak-bapak, ibu-ibu semena-mena menyingkirkan kami sebagai masyarakat, salah satu masyarakat di desa Konoha, menyingkirkan agama kami ataupun kepercayaan kami? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu tidak takut atas malapetaka ataupun bencana yang akan diturunkan nantinya jika kita menebang pohon meranti yang sakti tersebut? Dan sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai perwakilan dari IPWK itu menolak keras atas penebangan pohon meranti di desa kita. Mungkin hanya itu dari saya sebagai perwakilan dari IPWK. Saya kembalikan kepada Bapak Kepala Desa yang terhormat. Ya, Ibu Adela, terima kasih banyak ya, pencari wangsit nih yang tadi. Ya, seperti yang tadi ya, saya juga kasihan juga dengan ibu-ibu ini kan, karena ada juga kita harus menghormati juga kan sih sebenarnya untuk agama-agama lain juga kan seharusnya gitu. Nah, tapi cobalah kita kasih dulu dari dari penduduk desa dulu. Nah, ini ada Ibu Aisyah. Ibu Aisyah mau ngomong, Bu Aisyah? Iya, Kepala Desa. Nah, di sini saya ingin memberikan atau lebih mempertegas opsi ya, sekaligus mewakili suami saya, sekaligus mewakili Suami siapa tuh? Nama laki lo, Ibu? Suami saya Kiai Haji Agus Salim begitu ya. Beliau sedang naik haji sekarang. Jadi selaku ulama di kampung ini, beliau mewakili kepada istrinya saya. Di mana suami saya kan Gimana kan? Ibu Aisyahnya cry, remember her husband ya. Menangis dia. Ya, mau naik haji kan soalnya. Ini rindu Suami tanah. aman kok. Iya. Saya sudah meramal ini. Sabar, Bu. Pencari wangsit diam aja. Tadi aja pohon lain untuk berdoa ya. Preman kok pindah tenang, haluan, ibu-ibu diam semua. aja. Tenang. Sabar ya. Sabar. Kita beri kesempatannya. Tadi kan udah ngomong, nih berikan kesempatan Bu Aisyah dulu ya. Gimana ya? Suami saya itu kan ulama, sulah bandang dalam nagari begitu ya.
Nah, jadi kami Ini dari lagi ulama, presiden, Bu. oh nanti Kiai jadi presiden. Dulu sekarang istrinya berjuang, oke. Nah, jadi begini, ini dari sudut pandang ulama begitu ya. Apa yang telah disampaikan oleh para wangsit tadi itu jelas itu syirik begitu. Itu sangat tahayul dan itu sangat syirik menurut kami para ulama begitu. Ditakutkan hal ini akan mendatangkan kutukan bagi desa kita karena Allah murka begitu. Nah, namun kita juga melihat dari aspek yang lain. Kita lihat perekonomian dari para pedagang kaki lima yang menggantungkan hidupnya terhadap pohon ini. Nah, kita semua tahu yang datang ke desa kita ini tidak hanya wangsit, melainkan orang yang penasaran dengan keunikan pohon ini, kemudian juga keunikan dari burung. Nah, jadi solusi saya, kita usir saja para wangsit tersebut, sehingga orang tetap berdatangan ke desa kita, sedangkan para wangsit bisa kita usir saja, karena mereka juga tidak mendatangi desa kita, begitu. Sehingga kita juga terhindar dari dekutukan, begitu. Dan kita juga menyelamatkan perut dari para pedagang, terus keunikan dari kewisataan desa kita, sehingga kita menyelamatkan desa sekaligus menyelamatkan mata pencarian penduduk desa serta pedagang kaki lima. Nah, begitu pandangan tengah dari atau solusi tengah dari kami para ulama begitu. Di sini saya mewakili suami saya sebagai ulama. Nah, sekian dari saya, dikembalikan. Takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, keren Bu. Iya. Makasih banyak ya Bu Aisyah ya. Iya, sabar ya. Anak Sabar buah ya, dia Bu. tahu toke. Iya Pak. Santai dulu ya Pak. Sabar Pak. Allahu Akbar. Iya Pak, sabar Pak. Iya, Allahu Akbar. Nah, sekarang cobalah dari mahasiswa kita nih. Jadi kita kan sekarang mungkin mahasiswa ini lebih tanggap lah untuk permasalahan desa kita nih kan. Cobalah mungkin mau apa nih akhir diskusi nih ya. Silakan lah mahasiswa kita nih kasih tahu lah gimana permasalahannya bagusnya gitu. Apa tanggapannya gitu. Nah, ini ada Nak Hani. Ya, Bapak Adan. Ya, silakan Nak. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya begini Bapak Ibu. Menurut saya penebangan itu memang ya, itu merupakan salah satu cara yang cepat untuk mendapatkan money, seperti yang dibilang oleh Oke Dian. Tapi kita pikir untuk jangka panjangnya bagaimana? Apakah pohon itu merupakan sumber mereka untuk mendapatkan uang? Tapi kalau ditebang terus, apakah akan berlanjut? Begitu pertanyaannya. Apakah tetap akan berlanjut? Apakah akan tetap mendatangkan uang? Ya memang, kalau misalnya kita opsinya buka pariwisata, memang itu akan mati, itu akan ada terus-menerus dan berlanjut sampai ke kemudian hari. Dan selain itu, dampak positifnya kita juga bisa melaksanakan namanya konservasi. Karena kita tahu bahwasanya ada pohon yang bisa menjadi tempat dari burung konoha yang semacamnya atau segala macam, itu kan ada unsur ekologisnya. Maksudnya kalau misalnya kita tebang, nggak hanya kita yang rugi, nggak hanya kita aja, tapi juga ekologisnya dari burungnya dan bencana alam yang seperti disebutkan dari pihak wangsit. Nah, menurut saya itu adalah sebuah kerugian kalau misalnya kita menebang dari pohon tersebut. Karena begini, kalau misalnya kita mengembangkan pariwisata, yang berperan itu semua orang akan berperan dalam pariwisata tersebut. Dari masyarakat lokal, pedagang kaki lima, toke, ketua desa, lalu ada penduduk lokal, lalu apa lagi? Para wangsit, dan lain sebagainya. Menurut saya itu bisa menjadi aspek yang akan mendukung pariwisata kita. Karena kalau hanya keputusan ditebang, itu kan nggak jangka panjang. Ujung-ujungnya nanti ada kerusakan alam. Karena dari kita sendiri, kita itu hanya numpang di sini. Kita tebang semua pohon, kita jual
apakah itu akan jadi solusi? Malahan kita yang didatangkan bencana alam. Karena tidak adanya misalnya hujan terus-menerus atau iklim yang sekarang yang memang sangat banyak perubahan. Begitu loh. Menurut saya dengan penerbangan itu bukan apa ya, itu hanya solusi pendek. Jadi kalau misalnya kita tetap pertahankan, mungkin resikonya akan lebih banyak daripada itu. Dan untuk toke, saya sarankan karena sekarang adalah zamannya modern dan juga di mana kita hidup dengan situasi yang volatility, uncertainty, dan complexity dan juga ada ambiguitasnya. Menurut saya lebih baik dari toke-toke ini tetap melakukan kreativitas. Kalau misalnya kalian tetap mempertahankan jadi toke kayu, apakah kalian akan tetap bertahan di dunia bisnis? Tentu saja tidak. Ya, karena kalian butuh yang namanya adaptasi terhadap dunia modern. Begitu, Pak. Itu saja dari saya, Pak. Kembalikan, Pak. Ya, ini ya kita butuh ya tanggapan dari mahasiswa-mahasiswa cerdas nih. Ya, makasih. Kayaknya saya sangat-sangat setuju nih dengan Nak Hani ini ya. Mungkin dari Bu Rizka nih selaku peneliti burung mungkin boleh nih ngasih tanggapannya nih. Mungkin ada tanggapannya nih untuk memperkuat atau bagaimananya nanti nih. Silakan Bu. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Adam. Nah, saya sendiri sebagai seorang peneliti sangat setuju terhadap pernyataan dari Adik Hani. Karena ya, seperti kita tahu, kalau kita menebang, belum tentu kita bisa mendapatkan banyak hal positif. Dan kalaupun kita bisa mempertahankan, kita bisa mendapatkan banyak hal positif dilihat dari sisi ilmiahnya, dilihat dari aspek kesehatan. Dan saya ingin menambahkan salah satu fakta yang telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, bahwa kotoran dari burung ini mempunyai banyak manfaat seperti untuk pupuk dan juga bisa kita jadikan sebagai suatu bahan untuk memoles kayu seperti itu. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu semuanya, saya harapkan kepada Bapak Ibu Toke dan juga para preman yang setuju untuk menebang pohon ini dan masyarakat yang setuju dengan menebang pohon ini, saya harapkan untuk melihat lebih lagi ke aspek manfaatnya ketika kita mempertahankan pohon ini. Nah, mungkin sekian saja dari saya, Bapak. Saya kembalikan. Iya, terima kasih ya Bu Rizka ya. Ya sangat banyak kali ya sebenarnya kekayaan di desa kita nih. Ada banyak sangat burung gitu yang bisa diteliti gitu ya Bu ya. Cobalah dari pencari wangsit nih ada Bu Dela lagi mau ngomong nih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang saya hormati. Di sini mendengar dari pernyataan Bapak Ibu sebelumnya, di sini saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa nenek moyang kita itu jauh lebih tahu daripada kita, karena mereka sudah tinggal di desa kita ini jauh lebih lama. Dan di sini arwah nenek moyang kita ini juga sudah memberikan wasiat dan amanat kepada kita itu melalui mimpi kepada kami. Di mana di dalam wasiat itu nantinya Adil. Astagfirullah. Halo. Istighfar. Halo. Iya, Madam. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah Iya. Keluarkan buku Yasin. Keluarkan buku Yasin. Sabar, tenang. Ada apa? Bu Dela. Halo. Mohon maaf, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, nampaknya ini arwah nenek moyang kita salah satu pencari wangsit nih. Iya. Bu Dira. Jangan percaya. Ya, itu. Iya. Sedang sabar. apa ini sekarang? Ini Kalian semua sedang apa sekarang? sedang membicarakan pohon nenek moyang. Apakah kalian tahu
Apa saja keuntungan dari pohon-pohon ini? Saya sudah hidup di dalam pohon selama beribu-ribu tahun. Tidak pernah saya menemukan generasi yang semaruk kalian. Kalian memotong pohon-pohon ini hanya untuk kepentingan kalian pribadi saja, bukan? Pernahkah terpikir sama kalian bagaimana burung-burung, arwah-arwah burung hidup di sana dengan tenang? Pernah terpikir? Iya Bu, iya Bu. Ya Apakah Allah, Bu. pernah berpikir kamu preman-preman semua, kalian semua diawasi. Lihatlah bagaimana pohon itu tumbuh dengan baik. Dengan arwah-arwah yang menjaganya dengan seluruh satu pohon saja. Satu pohon. Pohon-pohon yang indah, yang punya banyak biodiversitas. Untuk apa? Kalau misalnya kalian tebang, lalu apa yang bakal didapatkan untuk generasi selanjutnya? Saya sudah menerawang ke masa depan. Saya hidup di masa lalu dan saya bisa menerawang hingga ke masa depan, hingga beribu-ribu tahun ke depan. Tahukah kalian apa yang saya lihat di masa depan? Saya melihat kehancuran di muka bumi, hilangnya pohon-pohon, hilangnya biodiversitas di seluruh dunia. Hanya karena penebangan pohon ini. Apakah kalian masih tega untuk menebang pohon ini? Pikirkan kembali. Demi keuntungan pribadi atau keuntungan generasi muda ke depannya. Astagfirullah. Ampun nenek moyang, ampun nenek moyang. Astagfirullahaladzim. Ya, tenang, Astagfirullahaladzim. semuanya. Sepertinya Istighfar Bapak ini. Merinding aku. Allahu Akbar. Ya, sabar ya, sabar Betul ya. jasa Kenapa penakluk tadi kenapa sorsis, ya? Dak. Tadi Sepertinya bukan arwah Ibu nenek Dira? moyang sudah masuk. Tadi bukan Ya. Ibu Dira ya? Saya sudah berkomunikasi Masih nenek ini, sama masih nenek nenek ini. moyang kami. Tutup. Ya, sabar ya. Tadi sabar saya tanya dulu. Ini tadi Bu Dira atau bukan? Tadi yang ngomong. Barusan saya hilang kendali. Oh ya. Aduh, masuk trans 7 kita ini. Aduh, sabar ya, sabar. Aduh, sabar. Ini bukan lelucon Ya, ya. Dari apa ya, preman ya. Bisa jadi ini wasiat Awas di sini ada kamera. dari nenek moyang kita tuh suruh menjaga alam kita dengan baik. Nah, jadi jangan dibuat lucu ya. Ini bisa jadi. Jadi kita harus menghormati juga kepercayaan orang lain ya. Jadi kita banyak agama juga di sini. Jadi kita nggak boleh saling menjatuhkan, saling menghormati kepercayaan orang lain. Nah, Siap Pak Kades, siap. Ya, jangan dibuat ketawa ya. Nah, silakan nih ada terakhir nih Pak Toke Kayu nih, silakan. Oke, terima kasih Pak Kades. Jadi gitu. Setelah wak caliak ya, dek muncul arwah nenek moyang ko. Sebenarnya wak takut lah wak karena musibah mah. Iko ndak main-main ko. Bisa-bisa beko bisa-bisanya dek awak lah tabang tuh pohon tuh kaki awak hilang cie. Rasanya dek lah moriko ndak jadilah kami rasanya mana bang pohon tuh. Ya, Pak Newa ya, kemudian ya. Masih banyak loh kayu-kayu yang lebih rancak daripada dari pohon tuh, meskipun pohon tuh bernilai lebih wow gitu ya. Tapi itulah memang sedikit kendala dari seorang toke gitu. Dek lahan untuk menabang itulah setek gitu. Jadi awak nio gitu dari Pak Kades itu menjanjikan tuh bisnis toke kami kok tetap berjalan gitu lah. Sama sehingga kami ndak lo mencoba menebang pohon tuh. Seram mah ndak bisa mereka dah. Mereka anak wak lo pakak lo mereka nak. Jadi itulah rasanya kok ndak bisa mereka dah. Ya kalau misalnya lah dikecean je nenek moyang awak kan, rasanya memang awak harus patuhi gitu lah.
apalagi wak lihat lo juga kan burung-burung nan di pohon tuh ancak-ancak lo juga mah. Jadi rasanya ya memang kami ndak boleh lo tamak warna. Mungkin kami jo Budian ya mungkin menolak gitu untuk perusahaan-perusahaan yang Allah menawarkan pohon-pohon kau untuk dijual gitu. Jadi mungkin untuk parewa-parewa gitu yang mungkin dah kami janjikan itu. Nah, jika misalnya bisnis wak lah naik gitu. Nah, mungkin bisa lo kami buka lowongan untuk parewa-parewa go. Jadi ndak lo lalu di parkiran lai cipitin pala-pala orang jadi Bisnis kok jual jadi sesajen, Pak. enggak tuh Pak. Jadi itu Pak meskipun kami menolak Ponko kan kami juga niolo sedikit gitu diberi lahan untuk kami untuk menjual menanam pohon untuk kami tabang tuh, jadi sehingga kami ndak lo merusak lagi lingkungan kok, ndak lo kami merusak, ndak lo kami membahayakan burung-burungan di miko Pak gitu Pak. Nah, jadi mungkin itu dari kami itu Pak. Kami kembalikan Pak ke Pak Kades Pak. Ya terima kasih. Itu udah banyak tuh dari Bapak Ibu sadonya kan. Nah, itu saya pikir-pikir maaf tadi ada bus auto lewat. Minder awak lu kan. Itu setelah pikir-pikir ya kalau dari saya pribadi ya ibu-ibu bapak-bapak sadonya ya sangat bernilai banyak mana tuh dari pohon tuh, pohon gadang tuh warisan nenek moyang awak gitu kan, sama-sama tuh kalau ada nenek moyang awak tuh sia lahiran awak sia, nggak mungkin kita hidup di Siko kan tuh, di desa Iko kita. Desa Ko dibangun sama nenek moyang tuh, harta warisan dari nenek moyang kita tuh harus kita jaga kan Bapak Ibu semuanya kita. Dan juga tadi Bapak Ibu kepala desa memang risih gitu kan terhadap dari ini, dari pencari wangsit, dari ibu-ibu yang sering berdoa gitu kan, yang kepercayaan yang berbeda gitu. Kok Ibu Aisyah kok baru dengan orang-orang desa tuh kalau ke kota Bu Aisyah tuh banyak agama lain tuh, ada orang Cina tuh, ada orang Buddha tuh, ada orang Kristen tuh, harus hidup berdampingan tuh ibu-ibu. Seharusnya ibu-ibu harus menghormati toleransi gitu. Ya orang-orang yang apalagi ya orang-orang yang menghormati nenek moyang awak kan. Nah, itu harus toleransi itu. Kok tadi ada apa namanya? Nak Hani kan tuh bilang tuh bisa dikembangkan tuh jadi dikenalkan lagi, diviralkan. Tadi nak TikTok nak tadi ada nak kecek lewat TikTok lewat apa gitu, itu bisa dipromosikan tuh jadi pusat wisata katanya kan. Nah bisa pula kita buat kayak gitu, mungkin minta dari anak-anak kan, dari anak KKN itu jadi PR-nya kan, mempromosikan, mengembangkan desa kita, misalnya inovasi belum ada di Siko kan. Nah bisa misalnya talang air awak kan sering bocor tuh, tuh dipakai talang air apa yang bagus tuh. Nah bisa diganti itu kan. Nah kayak itulah. Dan juga dari hukum juga awak baca kan, tuh kalau awak tebang hutan tuh kan, ya tebang pohon yang mahal kan, ada burung endemik tuh mati, burung endemik tuh burung langka tuh awak kan naik beko. Nah itulah awak nanti siapa yang nebang nih atas persetujuan Pak Desa tuh awak kan beko kan. Nah itulah dari Bapak Ibu semuanya kita takutnya itu pula kan. Kalau dari Bapak Rian tadi solusinya tuh kalau dari saya bisa tuh kan ajaklah preman-preman gua Karajo kan, walaupun jadi asisten atau tuh kan bisa kan hutan masih banyak mah di desa Wawa, desa di keliling hutan tuh kan. Nah tapi itulah kalau ditebang pohon tuh jangan pohon kan ada pohon-pohon ketek, pohon-pohon pinus, pohon-pohon apa gitu kan. Nah itu bisa tuh ancak loh gitu kan, apanya kayu itu habis ditebang, direboisasi lah, ditanam kembali tuh
untuk mencegah longsor atau ya kan nanti kekeringan. Nah, itu solusinya tuh. Nah, awak kembalikan ke apa-apa ke semuanya. Lah setuju nak kalau dari pohon tuh tetap awak adoan gitu. Pohon itu tetap berdiri dengan pencari wangsit tadi tetap sana ke beribadah gitu. Jadi kita menghormati orang-orang yang beribadah di sana dan orang-orang yang jual apa tadi kan yang jual sajen di situ ada yang jual minuman, ada preman juga yang jaga kan. Mudah-mudahan preman kok ada lah kerjaan baru itu kan. Nah, tetap ada peneliti burung kok awak harap ada peneliti burung kok tambah banyak lah yang main ke siko kan. Nah, dan juga dari tugas dari anak KKN kok kalau bisa mempromosikan wisata awak kok gitu pohon-pohon ajaib kok kan itu kan ajaib banyak khasiatnya tuh. Tapi enggak dari Bapak Ibu semua enggak ditebang pohon kok gitu. Gimana Bapak Ibu? Setuju tidak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Boleh lah Pak, boleh lah. Aduh. Oke, banyak yang setuju ya Bapak Ibu dan anakku semuanya gitu. Jadi itulah jadi pohon kita ini tidak ditebang ya. Dan nah itulah yang kita harapkan bisa berkembang lagi wisata dan juga dari warga desa yang terpuruk ekonominya bisa terpenuhi gitu. Nah, mungkin untuk kesimpulannya bisa dari Ibu Sekretaris ataupun Pak Wakil siapa nih yang mau nyampaikan nih Pak Wakades atau Bu Sekre nih. Usul Pak. Ini udah panjang lebar kita kan. Bu Sekre mungkin Pak, suaranya Mas Pak merdu mungkin Pak, kangen. Siapa Pak Ari? Bu Sekre Pak. Ayo Bu, Pak Rian cari istri, mana tahu kan. Ya silakan lah Bu Novika kan. Bu Novika silakan. Bentar. Maaf, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu kalau saya sudah bersuami ya Pak. Maaf, saya tidak mencari suami lagi. Kesimpulannya ya dari semua pendapat Bapak Ibu yang telah saya catat, memang sebaiknya pohon ini tidak ditebang. Bu batuk Bu, itu minum obat ya Bu, lanjut Bu. Maaf Pak. Ya memang sebaiknya pohon ini tidak ditebang karena banyak sekali manfaat dari pohon ini ya Pak. Mulai dari objek wisata, bukan hanya manfaat bagi penduduk tapi juga bagi binatang-binatang yang lain. Jadi memang sebaiknya pohon ini tidak ditebang Pak. Mungkin ya itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Sebaiknya tidak ditebang. Oke, baik, karena keputusan kita tadi di akhir tidak ditebang dan tadinya tadi ada beberapa harapan terakhir dari saya itu tadi harapan masuk KKN dan juga toke kayu nantinya saya carikanlah lahan dan juga nanti jangan lupa direboisasi lagi dan juga premannya diajak lah supaya jangan nganggur nih malakin aja nih gitu kan. Itulah. Ya. Nah, mungkin itu dari saya karena udah selesai kita dapatkan kesimpulan bahwa pohon tidak ditebang. Nah, sudah mungkin karena ini sudah waktunya ya udah juga Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan Pak ke Bapak Didin yang sudah membuka rapat kita tadi. Silakan Pak Didin, saya kembalikan Pak Didin. Aduh, tidur Pak Didin ini. Iya, kayaknya tidur Pak Didin nih. Halo Pak Didin. Betul Pak. Pak, jangan cari nilai Pak. Udahlah kalau tak ada Pak Didin kan. Itu awak lo yang menutik lah. Pak Didin mungkin ada kendala kan. Ya, mungkin sekian rapat desa Konoha awak pada malam hari ko. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan juga keputusan kita nanti bisa dipatuhi bersama. Saya harap
kita bisa terus maju desa kita nih. Desa Konoha tetap maju dan jaya selalu. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Konoha. Hidup Shinobi. Hidup Desa Konoha. Jangan lupa Like, Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Salam.